Alhamdulillah sekolah kita menjadi suatu percontohan lah seperti itu ya bagi sekolah-sekolah lain dalam membangun laboratorium. Nah, jadi harapannya tuh pengennya siswa maupun guru seperti itu ya memanfaatkan laboratorium kita ini. Sayang seperti itu dengan kondisi alat yang lumayan lengkap, laboratorium yang bisa dibilang bentuk ruangnya itu sudah sesuai. Seperti itu. Jadi untuk dimanfaatkan lebih banyak seperti itu. Mas Adol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Semansum Soul Friends, welcome back di Semans Edu Talk. Welcome leaders. Kali ini pada episode ke-22, saya Rifka Anissa Prilita selaku guru biologi di SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada episode kali ini kita telah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Fadli Aldiano selaku laboran di Laboratorium Sains di SMA Negeri Sumatera Selatan. Tanpa berlama-lama, mari kita kenalan dulu yuk dengan Pak Fadli. Pak Fadli, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak, kayaknya langsung aja deh Bapak kenalan dulu deh dengan penonton hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardiano. Saya merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya jurusan Kimia. Saya sudah bekerja di SMA Negeri Sumatera Selatan kurang lebih 9 tahun. Saya bekerja sebagai laboratorium asisten untuk laboratorium kimia, fisika, dan biologi. Wah, ternyata sudah lama sekali ya Pak Fadli mengabdi di SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan yang paling hebat adalah Pak Fadli ini dia mengampu ketiga laboratorium ya Pak ya. Iya, jadi benar. Laboratorium biologi, fisika, dan juga kimia gitu ya Pak ya. Betul. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan detailnya nih Pak, saya mau tanya dulu nih, sebenarnya kerjaan laboran untuk di tingkat sekolah itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk di tingkat sekolah itu sebenarnya masih sederhana ya. Dari bahan-bahan, alat-alat yang digunakan itu sebenarnya masih sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu tadi bisa untuk disambung atau dilanjutkan nanti untuk ke jenjang kuliah seperti itu. Kalau misalkan selaku laboran sendiri Pak di SMA Negeri Sumatera Selatan yang sudah mengabdi selama 9 tahun, ada tidak kendala yang Bapak rasakan selama menjadi laboran asisten di SMA Negeri Sumatera Selatan? Kendala yang dirasakan mungkin agak apa ya? Mungkin memotivasi siswa mungkin ya. Memotivasi siswa, baik itu memotivasi guru juga untuk melaksanakan pembelajaran di laboratorium seperti itu. Karena menurut saya sebagai laboratorium itu penting sekali untuk menunjang pelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. Nah, nanti dibuktikan nanti ketika praktek di laboratorium. Oh, oke, seperti itu ya Pak ya. Memangnya di SMA Negeri Sumatera Selatan ini kebutuhan guru sains khususnya ya Pak, karena Bapak adalah laboran asistennya, itu kebutuhan gurunya gimana sih Pak terhadap kegiatan di laboratorium sendiri? Kebutuhannya seperti apa maksudnya? Kebutuhan pembelajarannya, misalkan dalam 1 minggu itu sebenarnya laboran pasti memiliki target gitu Pak ya, untuk guru sains itu melaksanakan praktikumnya berapa kali seperti itu. Kalau misalkan pelaksanaan sendiri, apakah sudah maksimal atau masih perlu ditingkatkan gitu Pak? Kalau untuk di SMA Negeri Sumatera Selatan itu sudah cukup baik ya, baik itu pelajaran fisika, kimia, biologi. Guru-gurunya akhir-akhir ini atau sudah mulai aktif untuk melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Kemudian juga ditunjang dengan sarana dan prasarana kita yang cukup baik sehingga memudahkan itu bagi siswa maupun guru untuk melakukan kegiatan eksperimen ataupun praktikum di laboratorium. Oke. Kalau misalkan tadi kan Bapak menyebutkan untuk siswa juga gitu Pak ya. Tadi kan saya pertanyaan itu lebih mengarah kepada guru nih. Iya. Tapi kalau misalkan saya bertanya mengenai kegiatan siswa sendiri, memangnya di SMA Negeri Sumatera Selatan apakah sama besarnya Pak keperluan siswa itu terhadap kegiatan di laboratorium? Kalau untuk di SMA Negeri Sumatera Selatan khususnya itu mungkin cukup besar ya kegiatan anak-anak di siswa-siswi SMA Negeri Sumatera Selatan di laboratorium. Banyak lomba-lomba yang bisa mereka ikuti seperti ISPO, kemudian ada IGA Award dari Gubernur Sumatera Selatan, kemudian juga beberapa lomba-lomba lain baik itu tingkat
daerah ataupun tingkat nasional maupun juga internasional. Jadi dengan banyaknya siswa itu tadi memberikan banyak pengalaman juga tuh bagi siswa-siswi di SMA Negeri Sumatera Selatan. Entah itu pengalaman mengikuti kompetisi ataupun juga nanti pengalaman ketika ingin ikut beasiswa melalui jalur prestasi. Oke, kalau misalkan Pak Fadli sendiri, apakah membimbing siswa juga, Pak? Sempat membimbing beberapa kali sih. Ada pengalaman nggak, Pak? Bisa cerita dulu nih pada teman-teman kita, pengalaman Bapak selaku pembimbing kompetisi, Pak ya, atau bahkan pernah nih membawa siswanya itu tuh menang sampai ke tingkat level kota, provinsi, nasional maupun ke internasional seperti itu. Kemarin saya sempat bimbing siswa itu di tahun 2017 itu mengikuti lomba ISPO International Science Project Olympiad di Jakarta waktu itu. Kemarin dapat honorable mention untuk siswa, kemudian beberapa kali juga ISPO sempat ikut beberapa kali, siswanya dikirim ke Jakarta tapi memang mungkin belum berhasil mendapatkan medali. Kemudian kemarin sempat juga juara pertama di kompetisi yang di tingkat nasional yang diadakan oleh PTBA waktu itu. Okay. Itu kemarin dapat juara pertama, alhamdulillah. Itu beberapa mungkin Pak ya, iya. Siswa yang pernah Bapak bimbing gitu ya. Keren sekali ya guys ya. Jadi ternyata di SMA Negeri Sumatera Selatan ini tidak hanya guru gitu Pak ya yang berperan sebagai pembimbing untuk kompetisi penelitian khususnya seperti itu, tetapi juga Pak Fadli selaku laboran atau laboratorium assistant di sains ya Pak ya, di laboratorium sains ini juga ternyata cukup banyak memiliki pengalaman membimbing siswa di kompetisi baik itu di nasional maupun di tingkat kota atau provinsi seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalkan pengalaman Bapak sendiri nih, kan biasanya kita tuh dengan siswa kan butuh waktu yang sangat intens untuk melaksanakan penelitian seperti itu Pak ya. Kira-kira untuk misalkan penelitian yang ISPO tadi Pak, itu berapa lama tuh siswanya melakukan pembimbingan dengan Bapak? ISPO itu kalau tidak salah sekitar dari sebelum pembukaan ISPO itu sudah mulai siswa mengajukan judul seperti itu, kemudian berkonsultasi, nanti sudah sempat membuat produk dalam bentuk prototipe seperti itu. Jadi nanti sembari membuat makalahnya juga, nanti ketika pengumuman pembukaan lombanya nanti baru bisa dikirimkan seperti itu, kirimkan makalahnya seperti itu. Nah nanti ketika pengumuman finalis yang mungkin akan diberangkatkan ke Jakarta, nanti baru dibuat ulang produknya. Jadi penelitian lagi. Jadi itu mungkin bisa sampai 3 bulan, mungkin sekitar 3 bulan dari sebelum sampai ketika pengumuman. Jadi untuk melaksanakan penelitian sendiri ternyata tidak bisa langsung terjun ke penelitian kita gitu Pak ya. Jadi kita butuh melaksanakan kayak pra observasi atau pra eksperimen itu dulu benar. Ya Pak ya. Oke. Kalau misalkan siswa SMANS ini kan kayaknya wajib gitu Pak ya untuk melaksanakan kompetisi khususnya yang beraliran sains gitu ya, ke arah karya ilmiah. Kalau misalkan ada siswa sendiri nih Pak yang ingin memakai laboratorium, ada atau tidak aturan khusus nih bagi siswa-siswa atau guru gitu kan, atau bahkan mungkin ada pihak-pihak luar nih yang mau menggunakan atau memakai fasilitas di laboratorium sains kita? Kalau dari siswa sendiri ada prosedurnya ya seperti itu. Misalnya ingin meminjam alat itu nanti bisa datang ke saya sebagai laboran, kemudian nanti dikasih form untuk peminjaman alat, kemudian nanti ditulis, kemudian meminta dulu tanda tangan ke pembimbing kalau itu untuk peminjaman alat. Nanti baru datang lagi ke saya, nanti baru saya berikan alatnya seperti itu. Kemudian kalau untuk penggunaan lab, kalau misalnya saya masih di jam kerja, siswa boleh menggunakan lab mana saja seperti itu selama ada izin dari guru kelas, karena kan pasti kan meninggalkan kelas ya kalau misalnya di jam kerja seperti itu kan. Tapi untuk kalau misalnya pengen nge-labnya pada malam hari itu bisa juga. Jadi nanti tinggal mengisi form untuk penggunaan lab pada malam hari atau pada hari libur. Nah nanti siswa tinggal mengisi siapa-siapa saja yang ikut menggunakan laboratorium. Kemudian nanti minta tanda tangan ke dormitory staff, bisa ke beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang di dormitory ya. Kemudian
minta tanda tangan bapak-bapak security juga, karena untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka di laboratorium. Karena kan kalau misalnya bekerja di laboratorium itu mungkin ada saja hal yang di luar prediksi seperti itu. Karena kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Kalau untuk mungkin pihak luar yang pengen menggunakan laboratorium SMA Negeri Sumatera Selatan itu mungkin bisa mengajukan surat dulu ke SMA Negeri Sumatera Selatan. Nanti baru bisa ditindaklanjuti seperti itu. Setelah saya mendengar penjelasan Pak Wadi tadi, ternyata guys, untuk memakai laboratorium sains di SMA Negeri Sumatera Selatan ini sudah ada prosedurnya gitu Pak ya. Bahkan sudah ada yang namanya tindakan preventif apabila Bapak selaku laboran itu tidak sedang berada di laboratorium seperti itu Pak ya. Jadi kita berarti berkoordinasi nih dengan staf yang di asrama dan juga Bapak security gitu Pak ya. Jadi gunanya adalah agar siswa yang berada di laboratorium itu yang sedang melaksanakan penelitian terpantau gitu Pak ya, termonitor apa yang mereka lakukan selama di laboratorium gitu Pak ya. Nah tapi kalau misalkan untuk jamnya sendiri nih Pak, kan sepertinya siswa itu kan kalau misalkan beberapa dari mereka kalau sudah terjun ke laboratorium itu biasanya sangat seru dan lupa waktu gitu Pak ya. Nah kalau misalkan jamnya malam nih, kira-kira ada atau tidak dari aturan lab kita sendiri nih untuk jam terakhir berada di laboratorium sains itu jam berapa? Kalau di laboratorium untuk malam itu biasanya dibatasi sesuai dengan jam study night. Jadi kurang lebih jam 10 malam. Jadi mereka biasanya nanti setelah sholat maghrib, makan, sholat isya mungkin baru ke laboratorium. Itu kira-kira paling sampai jam 10 malam. Baru jam nanti malam, karena kalau sudah terlalu malam pengennya kita siswa-siswi istirahat ya, biar untuk memulihkan energi lagi untuk besok. Tapi ya tadi beberapa dari mereka kan sering keseruan kalau misalkan sudah berada di laboratorium gitu bener. Pak. Nah biasanya siapa nih Pak yang memonitor ke labnya ketika udah bentar lagi nih jam 10 malam? Biasanya ada karena di surat itu tadi diketahui oleh dormitory staff, terus juga bapak-bapak security juga. Biasanya nanti bapak security kadang ada yang keliling gitu patroli, atau juga nanti ada bapak atau ibu dari dormitory itu untuk mengingatkan mereka gitu di laboratorium seperti itu. Nah kalau misalkan penelitian yang terbaru nih Pak, kayaknya sekarang ini lagi musim kompetisi sains nih. Kalau siswa yang sedang aktif berada di laboratorium untuk melaksanakan penelitian kompetisi ada atau tidak Pak untuk sekarang? Kalau untuk sekarang baru mau mulai ada 2 orang yang lolos ke kompetisi ISPO. Dari bidang biologi dan kimia kalau tidak salah. Jadi untuk periode ini ada siswa kita gitu yang sedang melaksanakan penelitian karena mereka lolos gitu Pak ya untuk tahapan pertama di ISPO seperti itu Pak ISPO, ya. Jadi sudah mulai penelitian dan sudah mulai menyusun proposal mungkin ya Pak ya. Iya sudah mulai. Ada satu yang sudah mulai penelitian. Sudah mulai penelitian. Bahkan ada juga yang sudah mulai penelitian seperti itu Pak ya. Nah misalkan Bapak nih walaupun bukan sebagai pembimbingnya, apakah Bapak juga ikut membimbing nih Pak? Maksudnya tuh kan tidak selalu pembimbing ini ada gitu Pak di laboratorium kan. Siswa ini bekerja sendirian. Nah Bapak apakah suka nimbrung gitu ya atau bahkan ikut membantu siswa yang sedang ada di lab itu Pak? Iya, jadi kalau misalnya ketika mereka lagi rame gitu kan di laboratorium gitu ada beberapa kelompok itu biasanya saya jadikan satu lab seperti itu ya agar lebih mudah dikontrol seperti itu kan ya. Jadi saya kadang main ke situ tanya buat produk apa, ikut lomba apa, dan kadang dari mereka juga kadang ada beberapa yang menanyakan beberapa masalah-masalah terkait penelitian mereka. Jadi sepanjang itu masih dalam bidang saya dan saya mengetahui kira-kira saran apa yang bisa diberikan pasti saya berikan seperti itu. Jadi ternyata emang sepertinya kerjaan laboran ini tidak hanya menjaga lab dan menyediakan bahan dan alat ya guys ya. Jadi Pak Fadli juga akan membantu atau bahkan membimbing siswa-siswa yang akan melaksanakan penelitian. Nah mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir gitu Pak ya. Seperti yang saya tanyakan tadi, akan adakah besarkah peluang sekolah kita gitu ya di Laboratorium Sains SMA Negeri Sumatera Selatan itu melaksanakan kolaborasi gitu Pak terhadap sekolah lain atau instansi-instansi lain yang ada di luar atau bahkan sudah pernah dilaksanakan sebelumnya? Sejauh ini sebenarnya kita sudah punya MOU ke Universitas Islam ya, UIN. UIN Raden Fatah. UIN Raden Fatah. Jadi
sebenarnya bisa sih, bisa untuk kita datang ke sana, pinjem alat atau request bahan seperti itu. Jadi dengan kerjasama tersebut mungkin akan lebih memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium. Jadi bisa misalnya kita pengen bahan apa, misalnya kita nggak punya gitu di laboratorium, dari pihak sekolah mungkin bisa berkomunikasi ke UIN, ya bisa ke UIN datang misalnya untuk menanyakan beberapa alat atau bahan apa yang mereka punya seperti itu untuk kegiatan di laboratorium kita. Oh, berarti kegiatan laboratorium kita tidak akan terhambat gitu Pak ya, apabila ada beberapa bahan atau alat yang tidak ada di laboratorium gitu Pak ya. Iya. Jadi kita bisa berdasarkan MOU tadi, kita bisa bekerja sama dengan pihak UIN Raden Fatah Palembang. Kalau misalkan seperti kunjungan sekolah lain Pak, apakah memungkinkan atau sudah ada pengalaman sebelumnya nih? Kemarin sempat ada sih pengalaman, kalau nggak salah itu di tahun 2016 atau 2017 itu dari salah satu sekolah di Palembang datang untuk menanyakan biasanya beli alat di mana, biasanya beli bahan di mana seperti itu kan. Terus juga melihat kondisi laboratorium itu seperti apa seperti itu. Alhamdulillah sekolah kita menjadi suatu percontohan lah seperti itu ya bagi sekolah-sekolah lain dalam membangun laboratorium. Nah, jadi harapannya tuh pengennya siswa maupun guru seperti itu ya memanfaatkan laboratorium kita ini. Sayang seperti itu dengan kondisi alat yang lumayan lengkap, laboratorium yang bisa dibilang bentuk ruangnya itu sudah sesuai seperti itu. Jadi untuk dimanfaatkan lebih banyak seperti itu. Lagi. Iya, seperti itu ya. Berarti niatan kita nih pengennya Pak Fadli selaku laboran memaksimalkan laboratorium kita yang sebenarnya sudah sesuai sekali dengan standar laboratorium sekolah ya Pak. Benar. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada kunjungan atau kolaborasi ini dengan pihak-pihak lain, kita tuh jadi lebih banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan seperti itu Pak ya. Kayaknya episode kita hari ini sampai di sini dulu Pak. Terima kasih untuk semua informasi yang disampaikan. Semoga harapan-harapan kita tercapai dan semakin banyak lagi orang-orang yang akan berkunjung mungkin Pak ya, atau melaksanakan kolaborasi bersama kita di Laboratorium Sains SMA Negeri Sumatera Selatan. Baiklah, demikianlah episode kita pada hari ini di Semans Edu Talk. Well done leader. Saya Rifka Anissa Prilita dan Pak Fadli Aldiano selaku narasumber kita hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.